Perkenalkan, kami dari SMK Nasional Al-Ulum kelas 10 kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Farhan Ajhari. Perkenalkan, nama saya Devi Iswanti. Perkenalkan, nama saya Dika. Perkenalkan, saya Siti Septia Dewi. Perkenalkan, nama saya Celia Bella. Kami akan menjelaskan materi tentang sejarah motherboard dan fungsinya. A few moments later. Setiap perangkat komputer, baik PC, laptop, memiliki salah satu komponen penting bernama motherboard. Tanpa komponen satu ini, maka komputer tidak akan bisa dibuat dalam ukuran yang kompak. Motherboard secara teknis disebut sebagai logic board, namun ada pula yang menyebutnya MOBO, mainboard, system board, dan juga MB. Perangkat motherboard terbuat dari papan PCB dengan berbagai komponen elektronika, slot, dan port. Fungsi dari motherboard ini sangat penting sebagai induk yang menghubungkan setiap komponen komputer guna membentuk sebuah sistem kerja dalam pengoperasian sebuah komputer. Pengertian motherboard adalah perangkat keras komputer yang berapa sangat penting dan paling vital pada komputer ya. Motherboard merupakan papan sirkuit cetak dalam bentuk BPC PCB dengan sejumlah besar komputer elektronik terhubung satu sama lain untuk hal-hal teknis yang berkaitan dengan BIOS. Basis lampu, output, sistem prosesor, casped, pengatur konstruksi output RAM, penyimpanan data sementara dan kartu VGA, penyimpanan data grafis dan additional charge PCI. Yang dimaksud dengan motherboard itu sendiri adalah papan sirkuit di mana berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti pada PC atau Macintosh dan biasanya disingkat dengan kata MOBO. Pemahaman lain tentang motherboard atau dengan kata lain motherboard yaitu papan sirkuit utama PCB yang memiliki chip BIOS, program, driver, jalur, dan konektron sebagai konstruksi akses untuk setiap perangkat. Sejarah motherboard. Sejarah perkembangan motherboard pertama dibuat pada tahun 1977 oleh Apple untuk Apple II-nya. Untuk tujuan informasi, komponen komputer seperti CPU, memori disimpan pada kartu yang terpisah dan dihubungkan pada kabel. Karena sangat sulit untuk menghubungkan satu komponen PC ke yang lainnya, pengembangan produk komputer memiliki ide untuk membuat tempat khusus untuk berbagai perangkat periferial komputer. Akhirnya tercipta suatu papan lebar dengan berbagai slot untuk menghubungkan komponen-komponen PC. Papan lebar itu diberi nama motherboard. Perusahaan pengembangan awal motherboard adalah Micronis, Mylec, AMI, Hupeg, Orchid Technology, Elite Group, dan DFI. Ada juga beberapa pabrikan motherboard dari Taiwan, antara lain pada tahun 1980 dan 1990. Pengintegrasian beberapa fungsi periferal dalam motherboard membawa pemetaan motherboard menjadi bentuk yang semakin ekonomis. Integrasi pertama dilakukan dengan menghubungkan slot ke keyboard, mouse, floppy drive, serta port serial dan port paralel ke dalam keyboard tersebut. Jika diperhatikan, bentuk standar motherboard masih sering berubah-ubah. Standar asli yang pertama kali digunakan adalah PC atau XT dan digunakan oleh IBM. Kemudian AT, Advance Teknologi muncul lagi. Setelah AT, muncul standar baru yang masih digunakan sampai sekarang, yaitu ATX, Advance Technology Extension. Standar ATX kemudian diubah menjadi Mini ATX dan Micro ATX. Intel juga baru-baru ini merilis standar BTX, bukan BTS.
Sayangnya, pasar belum tertarik untuk menggunakannya. Pabrikan komputer VIA juga merilis standar sendiri, yaitu Mini ITX. Perubahan dalam desain dan teknologi motherboard terus berkembang hingga saat ini. Pada awal tahun 2000-an, integrasi diperluas. Motherboard sekarang dilengkapi dengan fungsi suara dan VGA, Video Graphic Adapter, yang terpasang langsung ke badannya. Istilah lain onboard. Fitur tambahan yang sekarang dapat diakses dari banyaknya motherboard dalam bentuk USB, firmware, dan konektivitas LAN. Jadi, fungsi utama motherboard adalah menghubungkan satu perangkat keras hardware dengan perangkat keras lainnya. Artinya, motherboard memiliki tugas menghubungkan kode bahasa antara perangkat keras untuk menciptakan sinergi dengan aktivitas kerja perangkat komputer. Motherboard digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, printer, VGA, power supply, dan lain-lain. Jenis-jenis motherboard. Terdapat beberapa jenis motherboard yang perlu Anda ketahui. Simak berikut ini. Yang pertama ada AT atau Advanced Technology AT Baby. Motherboard AT adalah format yang digunakan pada 386 dan 486 komputer pertama. Kemudian, format tersebut diganti dengan format ATX, di mana format ini memberikan sirkulasi udara yang lebih baik dari sebelumnya dan memfasilitasi akses komponen komputer. Yang kedua ada ATX, Advanced Technology Extended. Motherboard jenis ATX ini dapat ditingkatkan ke AT Baby, itu meningkatkan untuk kemudahan dan kenyamanan bagi Anda. Jenis motherboard dirancang agar perangkat peripheral dapat dihubungkan semudah mungkin. Contoh, konektor IDE di sisi disk. Jenis motherboard adalah ATX standar, Micro ATX, Flex ATX, dan Mini ATX. Nomor ketiga ada BTX, Blended Technology Extender. Motherboard tipe BTX lebih cenderung mendukung tipe Intel, yaitu meningkatkan pengaturan komponen untuk mengoptimalkan sirkulasi udara, akustik, dan kontrol panas. Konektor pada motherboard ini dipasang secara paralel ke arah mana udara mengalir. Kabel BTX sama dengan pasokan daya ATX. Yang keempat ada ITX, Information Technology Extended. ITX adalah format teknologi extended. Jenis motherboard yang didukung oleh VIA adalah format yang sangat ringkas yang dirancang untuk konfigurasi miniatur seperti PC mini. Sedangkan jenis motherboard yang sama adalah Mini ITX dan Nano ITX. Komponen motherboard berisi komponen-komponen penduduk sebagai berikut. Soket prosesor tempat duduk untuk memasang prosesor yang akan digunakan. 4/8 pin prosesor. Pin power prosesor adalah bagian yang berfungsi mengeluarkan daya pada prosesor menggunakan 4/8, tergantung dari jenis motherboardnya sendiri. VGA AGP, VGA short AGP, pakai latar grafis power digunakan untuk meletakkan atau memasang VGA card. Kartu grafis yang ditunjukkan untuk game 3 dimensi atau membuat desain letaknya berada berdekatan di samping slot PCI. CPU punch connection port ini berperan untuk memasang kipas heatsink prosesor dan menghidupkan kipas pendingin prosesor. IDE primer dan sekunder. IDE Integrated Device Electronics digunakan untuk mendukung perangkat IDE seperti hard disk dan CD, DVD, drive. 24 pin power connector. Ini berfungsi sebagai port untuk menyalurkan listrik dari power supply ke seluruh bagian motherboard. Konektor SATA. Bombastic side eye. Konektor SATA. SATA adalah Serial Advanced Technology Attachment. Berfungsi sebagai port dari data dari hard disk dan DVD drive. Merupakan model konektor terbaru dengan ciri-ciri kabel data lebih kecil serta ramping.
Serial port connection, tempat atau dudukan pin untuk port USB pada tempat yang ada. Sistem panel konektor. Pada bagian konektor ini ada disambungkan pada tombol-tombol pada casing seperti tombol power, restart, lampu power, dan lampu hard disk. Slot PCI. Slot PCI yaitu slot tambahan atau eksternal pada komputer. Komputer bisa di-upgrade dengan cara menambahkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada expansion card. Slot PCI Express. PCI Express berfungsi sebagai penambah port USB atau komponen tambahan lainnya. Mikrofon jack. Jack mikrofon ini menghubungkan ke mikrofon eksternal. Fungsi jack ini menjadikan speaker out belakang. Line out jack. Line out jack berfungsi menghubungkan ke handphone atau speaker. Fungsi jack ini untuk menjadikan speaker out depan. Baterai CMOS. Baterai CMOS adalah komentari metal oxide semikonduktor. Berfungsi menyimpan pengaturan data dan waktu yang ada di komputer. Ketika komputer dimatikan, maka komputer berhenti menyediakan pasokan data listrik ke motherboard. Pada saat komputer dihidupkan kembali, sistem ini masih berada di waktu yang tepat karena baterai CMOS masih bekerja. Sirkuit elektronik disebut CMOS yaitu komplementari metal oxide semikonduktor. Kadang-kadang disebut BIOS atau CMOS. Menyimpan beberapa sistem informasi seperti waktu, sistem tanggal, dan beberapa sistem pengaturan penting. Itu sebabnya tanggal pada komputer selalu tetap sesuai pada settingan, walau komputer dimatikan. Agar dapat menyimpan tanggal dan waktu serta informasi perangkat keras yang terpasang, maka motherboard memerlukan baterai CMOS yang diletakkan di bagian motherboard tersebut. Baterai ini sama dengan baterai jam berukuran besar dan daya tahan cukup lama hingga mencapai tahunan. Few moments later. Jadi kesimpulannya, sejarah perkembangan motherboard dibuat pada tahun 1977 oleh Apple untuk Apple II-nya. Motherboard adalah perangkat keras komputer yang berperan sangat penting dan vital pada komputer. Motherboard merupakan papan sirkuit di mana berbagai komponen elektronik saling terhubung. Komponen-komponen motherboard terdiri dari soket prosesor, pin power processor, slot RAM, slot VGA, CPU fan connection, IDE primer, dan sekunder. Bombastic side eye. 24 pin power connector, konektor SATA, serial port connection, sistem panel konektor, slot PCI Express, mikrofon jack, LAN out jack, dan baterai CMOS.